Astagfirullahaladzim. Kirain orang lagi duduk di sana. Ya Allah ya Rahman, 100 tahun ini. Ya Allah, 100 tahun umurnya weh. Masih lagi tak berayap. Nah, masih lagi bagus bentuknya. Ini adalah penjaga dari Istana Negara. Bang. Di Malaysia ini selain makanan yang banyak banget dan enak-enak, ternyata di Malaysia juga banyak banget tempat bersejarahnya. Salah satunya museum yang akan kita kunjungi hari ini, yaitu Museum Kesenian Islam Malaysia. Nah, kita akan melihat informasi-informasi tentang Islam tentunya yang ada di museum ini. Mungkin di dalam juga nanti akan ada registrasinya. Galeri museum, ada kubah terbalik, ada kedai museum, restoran dan kafe museum, ada kubah utama. Ini ada 2 lantai. Ini first time masuk sini. Kemarin cuma lewat-lewat doang. Semoga juga bisa menambah informasi bagi teman-teman semua. Yuk. Cash boleh? Berapa bang? 60. Berapa tingkat atas? 3. Ada betul. Ada 3 tingkat. G1, 2. Di situ kan keterangannya ada kubah terbalik, ada 2 tuh. Betul. Ada 2. Kubah terbalik ada 1 saja. Oh, 1 saja. Nanti kami bagi map, boleh tengok. Oh, boleh. 60? Iya, betul. Ada voucher. Tuh. Nah, ini. Abang, boleh record ke abang ke dalam? Boleh di-record? Record Tak boleh. Ambil gambar sih. Okey lah. Sekarang kita dekat sini. Wah, terima kasih. Okey. Kubah terbalik tu di sini. Tingkat G lah. Tingkat G, betul. Atas lah kan. Ya. 1 dengan 2 ada 6 galeri. Di sini. Okey. Yang kedai Yang kedai dekat sini. Dekat sini lah. Museum shop. Makan dekat sini, restoran. Ada restoran lah. Okey. Nak naik lift boleh, naik tangga boleh. Boleh lah. Ya, Okey, jadi tidak boleh di-record. Cuma boleh ambil gambar doang. Jadi kayaknya kita cuma ambil gambar doang guys untuk di Museum Kesenian Islam ini. So nanti aku share fotonya. Oke. Enam. 4 apa tulisannya kosong? 6. Sampai habis. 4. Habis selesai. Ingat umur guys. Ya begitulah cara untuk mengurangi rasa sedih ya Els. Karena nggak boleh nge-record. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 1 jam di Museum Kesenian Islam Malaysia ini, aku benar-benar merasa dekat banget dengan Al-Quran. Aku merasa dekat banget dengan Islam dan bersyukur banget lahir dalam agama Islam. Di sini mungkin aku memang tidak bisa menampilkan seluruh apa yang ada di museum ini, tapi sedikit aku berikan cuplikan untuk teman-teman. Teman-teman wajib banget untuk mengunjungi museum ini. Hanya dengan RM20 saja teman-teman bisa merasakan experience getaran yang sangat-sangat luar biasa ketika mengetahui tentang peninggalan-peninggalan Islam dari Afrika, India, Turki, Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Islam lainnya. Karena tidak boleh nge-record dan aku hanya nge-record sebatas ini saja, jadi kita lanjut aja ke museum yang kedua, yaitu Museum Negara. Tapi overall aku seneng banget, aku happy banget bisa mengetahui, bisa menambah ilmu juga tentang Islam dan peninggalan-peninggalan Islam pada zaman dahulu. Ica, kalau ini lain deg jantung Ica.
Oke guys, hari ini kita udah berada di museum yang kedua, yaitu Museum Negara di Jalan Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, harga tiket masuknya itu RM5 untuk warga asing. Kalau untuk warga Malaysia itu hanya RM2. So, langsung saja kita masuk ke dalam untuk melihat apa yang ada di dalam Museum Negara ini. Let's go. Terima kasih. Yuk kita mulai dari sini, guys. Putra mahkota Jepun. Oh, Jepun dan Malaysia nih. Semasa lawatan negara resmi. Produk yang dibuat dari getah nih. Produk dari getah. Wah, ini nih. Untuk konser nonton Blackpink nih. Blackpink ibu area. Ini kalau bukan baru panas pakai ini. Ini sarung tangan juru teknik elektrik. Wow, Bukan sarung tangan anti UV ya. bukan ya. Meskipun tebal kan anti matahari kan. Yuk, berada dalam dunia lain ini guys rasanya. Kerajaan Melayu telah wujud sejak awal kurun kedua Masehi. Kerajaan ini ada di Kepulauan Riau. Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu, Nusantara, dan Alam Melayu. Tuh, Borneo, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Filipina, dan sebagian Indochina, Funan, dan Champa. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sejarah-sejarah Kerajaan Melayu awal, nah inilah. Kerajaan Melayu awal itu wujud sebelum abad ke-14. Ialah Kerajaan Langkasuka dan Kataha atau Kedah Tua. Luar biasa. Nah, ini adalah batu-batu alas tiang yang ditemui di Kampung Pangkalan Bujang Kedah. Patung Avalokis Farah ini ditemui di sebuah lombong biji timah Syarikat Anglo Oriental di Bidor atau Perak pada tahun 1936. Kayak Bali gitu, kayak Buddha. Nah, ini adalah sistem pertahanan kerajaan-kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Ini ada tempius, ada lading terus. Ini badi senjata pendek bentuk mata bilas seperti pisau. Badi. Oke. Lembing kujang, tumbuk lada. Tadi di Museum Kesenian Islam juga ada tumbuk lada, guys. Di sini cantik banget. Ini juga ada nih. Tumbuk lada sebagai senjata istiadat oleh golongan bangsawan, terutama di Negeri Sembilan dan Minangkabau. Dinamakan tumbuk lada memandangkan hulunya berbentuk seperti lesung atau penumbuk yang digunakan untuk menumbuk lada. Gitu sejarahnya tumbuk lada. Dan ini adalah keris semenanjung. Keris semenanjung ini dikenali sebagai keris utara. Beladau. Kalau kita ada istilah bedelau kan. Ini beladau. Suar ini guys, itu ternyata berasal dari Sumatera, Indonesia yang digunakan dalam upacara istiadat nih, nomor 2 nih. Wah. Dan nomor 1 ini dari Aceh, Indonesia juga. Dia bentuknya rencong seakan tumbuk lada, tetapi bentuk sarungnya agak berbeda. Nah, ini tadi kan kita juga ada baca sejarah kerajaan Melayu zaman dahulu kan. Nah, ini nih Jawa nih, keris Jawa. Nah, ini hulu jenis Jawa Tengah dan sarung berbalut emas yang menggunakan motif flora dan fauna nih untuk desainnya. Kalau kita sebutnya celurit. Kalau Indonesia sebutnya celurit. Ini Kelantan. Ini Kelantan ya, yang ini Kelantan atau Patani. Ladiang. Minang Ladiang. Wah, ini ada kaki lilin, ada piring, ada cepu, ada bocong, ada celepah, peranjis air, mawar, tepak siri, bekas buah-buahan nih. Bekas buah-buahan ini. Kayaknya orang-orang zaman dahulu tuh tempat makannya tuh super besar banget, guys. Di Museum Kesenian Islam juga kita bisa lihat ya, besar banget piring dia itu. Sulu, Borneo, ini Brunei, Melayu Brunei, ini Melayu di Filipina, Sulu. Oke, ini yang di Kerajaan Sulu. Kerajaan Sulu, sebuah kerajaan Islam yang suatu ketika pernah menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan.
Kesultanannya diasaskan Syarif Abu Bakar atau Sultan Syariful Hasim pada pertengahan kurun ke-15 Masehi. Wah, ini dia bawa. Di mana dia letakkan tuh? Diangkat. Mungkin untuk raja. Wow, 1 meter lebih ada nih guys panjang sundang ini. Buat yang mau nembak kan tertahan dengan nembak ini, menembak musuh kan, tertahan dengan perisai ini. Mempertahankan tikaman. Usaha memetakan kedudukan tanah Melayu berawal setelah mula dibuat oleh pedagang-pedagang Cina dan Asia Tengah. Jadi Cina pun juga turut ini ya menjadi sejarah dari Melayu ya Bang. Oh, ini mata-mata uang pada zaman dahulu nih. Oh, ini uang koin nih, uang koin Terengganu. Ini pencetakannya nih, tempat cetaknya. Nah, ini dari negeri Pahang untuk mencetak duit tampang Rp1.25. Rata-rata ini semua dibuat dari timah guys. Nih babanyonya. Lucu ya namanya babanyonya. Ya kan? Asalnya dulu Sultan Suku dulu kawin dengan putri Cina, Kang Putri Lipo. Cina. Jadi dari situ dia punya keturunan dia jadi babanyonya. Babanyonya itu di Melaka tuh babanyonya. Astagfirullahalazim. Terkejut, kirain orang lagi duduk-duduk di sana. Nyata replika. Ya Allah kan terkejut. Replika orang-orang guys ternyata. Sultan Melaka. Pedagang Arab. Oh. Dan ini ada kayak percakapan diskusi mereka nih. Ya Allah, bener-bener mirip orang tuh. juga sama. Aku kira orang beneran tadi. Ini mereka ngapain ya Bang? Oh diislamkan. Diislamkan. Melaka, Brunei, Mindanao, Makassar, Banjarmasin, Batam, Demak, Palembang. Mana Jambi? Mana Jambi? Oh ya Allah, Jambi kecil nih tersedia guys, Jambi. Meskipun cuman kecil ya. Nih Palembang, Wong Kito. Wong Kito nih Melayu juga, Palembang nih. Gambar yang ini tadi guys menunjukkan peristiwa pengislaman Raja Melaka oleh Sayyid Abdul Aziz, seorang ulama dari Jeddah bersama seorang pengiringnya. Peristiwa ini merupakan detik-detik permulaan kegemilangan Melaka sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam yang tersohor di Nusantara. Wow, dia pakai pakan baru. Pakan baru. Jadi sejak kapan Pekanbaru diubah dari A menjadi E? Dulu Pakan Baru. Namanya Pekanbaharu. Pekanbaharu, Pakan Baru, Pekanbaru. Sejak kapan itu? Boleh komen. Ini peta lama nih. Oh, ini peta lama. Lebih lama. Oh. Ini dulu berarti Pekanbaru. Pakan Baru. Pekanbaru ini kan dulu apa? Jalur perdagangan. Iya ya. Dekat Siak. Iya dekat Siak. Jumpaan kapal karam. Oh, kapal yang karam dijumpai ini. Oke, kita mulai dari sini nih. Seramik kapal Turiang sekitar 1370. Ya Allah, enak banget nih. Sejuk. Ada pinggan, ada tempayan, ada piring. Nah, ini ada kendi, ada pasu, ada botol minuman tuh, botol minuman. Oh, apa itu? Sini guys. 3D, sini Wah, sejarahnya. ini sejarah nih, 3D nih. Di Melaka dulu, Melaka Ya. jadi pusat. Jadi banyak yang datang dulu berdagang dengan Melaka. So intinya sekarang di Malaysia jadi pusat Perdagangan. seperti di Melaka. Semua negara datang. Ya. 3D nih. Penggunaan mata uang menjadi ukuran nilai harga dan transaksi dagang. Luar biasa. Sekarang terbukti semua orang dari berbagai negara tuh ke Malaysia. Ada rempah ratus. Nah, ini rempah ratus nih. Ada bunga lawang, ada bunga cengkeh, ada bunga keras, jintan manis, jintan putih, ada lada hitam. Wah, inilah rempah ratus yang dijadikan barang dagangan utama di Melaka pada saat itu, guys. Saya rasa
Apa itu? Perahu. Oh, ini perahu. Perahu Melayu. Tapi kayu-kayu zaman dahulu tuh kuat ya bang. Kuat. Nih, kuat banget. Kayu jati. Kayu jati ya. Tuh. Perahu Sagor namanya ini tadi guys. Perahu ini terbuat dari sebatang balak dari jenis kayu cengal. Batu yang ditebuk dengan menggunakan beliung besi. Digunakan untuk mengisi dan membawa hasil-hasil jualan di sepanjang tebing Sungai Perak. Ya Allah ya Rahman, 100 tahun ini. Ya, 100 tahun umurnya weh. Masih lagi tak berayap. Nah, masih lagi bagus bentuknya. Nah, ini keris-keris Bugis, keris Bali, keris Istiadat, keris dirajai Sulawesi. Jadi berbagai macam keris orang-orang Melayu itu banyak banget guys. Sejarahnya pun juga banyak sekali. Elsa ada mata uang koin Malaysia tahun 1989. Elsa ada tuh. Elsa simpan tuh. Ada 2, satu lagi tahun 1907. Waktu ke Malaysia nih di Elsa simpan tuh. Ini mata uang Melaka guys. Ada kalimah Allahnya ya bang? Ada kalimah. Ada kalimah Allahnya. Semua ada kalimah Allah nih guys. Singgah sana Kesultanan Perak, pertabalan Paduka Sri Sultan Iskandar Shah Sultan Perak tahun 1918, diikuti dengan pertabalan Paduka Sri Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah pada tahun 1938. Kesultanan Melayu itu memang identik dengan warna-warna kuning ya bang, kuning emas kan, kuning emas. Itulah Kesultanan Melayu. Ada tadi situ yang berdiri sendirian, kasihan, ayo kita temui dia. Patung Jalong. Hindu kan? Iya. Tangan kirinya membawa kendi berisi air suci. Ia turut dikenali sebagai Kumbahoni yang bermaksud tokoh yang membawa air suci. Tokoh ini dianggap sebagai salah satu lambang dewa Siva. Ini guys, batu Ibnu Sardan di Lembah Bujang Kedah. Ibnu Sardan 213. Antara bukti munculnya peradaban Islam di Lembah Bujang. Oke, hari ini kita udah ada di Istana Negara. Jadi kalau ke Malaysia nggak lengkap kalau nggak mampir ke Istana Negara. Meskipun ini kita nggak bisa masuk, tapi kita coba lihat dari luarnya aja. Kayak mana bentuk dari Istana Negara Malaysia. Ini kali ke-6 aku ke Malaysia, tapi baru sampai sini hari ini. Di sini banyak banget pelancong-pelancong yang datang guys. Entah itu untuk melihat secara langsung ataupun berfoto-foto. Banyak sekali pelancong-pelancong yang hadir dari berbagai negara. Jadi ini ditutup gitu, nggak boleh masuk ke dalam karena ya area privacy juga kan. Jadi cuman boleh berfoto di bagian luarnya aja. Yuk kita mampir ke depannya untuk berfoto. Kita udah sampai ke Istana Negara Malaysia guys. Wah, besar ya. Dalam ini ada yang tinggal bang? Ada yang tinggal. Yang di Pertuan Agong. Oh di sini. Di sini. Oke. Istri dia. Di Pertuan Agong. Pekerja dia. Pekerja-pekerja. Yang mana yang polis dan tentera. Yang jadi pengawalnya. Oke. Tinggal di sini. Di sini ya. Istana untuk yang di Pertuan Agong saja guys. Nah ini adalah bagian depan dari Istana Negara Malaysia guys. Nah ini ada penjaganya. Ini adalah penjaga dari Istana Negara. Bang.